وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا محاسن موتكم وكفوا عن مساوي. Para asatiz, para hujjat, para tokoh masyarakat yang hadir di malam hari ini, ketua dan seluruh pengurus dan jamaah masjid Jami' Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf datang telat, tapi saya dah bilang karena masih ada pengajian. Sama juga kalau di Al-Huda kan selalu 8:30, kalau ada acara saya langsung jalan. Nah, kebetulan ya sekitar 15 menit lah, jadi mohon maaf ya, jadi saya agak telat datangnya. Kemudian kita berbicara tentang kematian yang menjadi sebuah yang lumrah. Saya punya jamaah seorang ibu yang baru meninggal kurang lebih 2 minggu yang lalu. Jamaah saya itu ibu-ibu usianya ya masih relatif muda, 103 tahun ya, masih muda Pak, 103 tahun. Kenapa saya katakan muda? Karena di usia-usia dia itu masih ikut senam tuh, ikut senam kayak ibu-ibu yang di jalanan senam, masih senam, masih ikut kegiatan PKK, padahal usianya 100 tahun. Iya. Nah, iseng saya nanya, ya sebetulnya saya orang Jawa, saya mau panggil mbok, nggak pantas panggilnya dah. Ya, saya panggil, ya ibu kayaknya kemudahan. Saya panggil tuh, gimana sih resepnya supaya kita kayaknya begini usia 100 masih gagah ikut senam. Nah kita rasanya baru sekian aja, berdiri aja berat banget. Dia 100 tahun gagah masih ikut senam, meninggal di usia 103 tahun. Sakitnya nggak lama. Lah kalau kita kan apa aja udah nemplok, apa aja nggak boleh duduk di luar keanginan, ntar pulang dikerokin. Habis dikerokin rapi, besok pagi meluang. Habis meluang paginya kakinya ngebet. Ya ada aja kayak kita bilang tuh agak berhenti sakit. Habis puyeng masuk angin, buang air. Habis buang air meluang, ada aja. Saya tanya ke media gimana? Kata dia sih, tapi saya belum lihat cek di Quran. Dia bilang ada satu resepnya itu ada di surah kalau nggak salah dibilang kemarin surah As-Saffat apa ini? Saya belum cek. Dia bilang ada Ustaz di dalam Quran itu ada 3 kalau kita mau panjang umur sehat. Kadang-kadang kan ada Pak orang umurnya panjang sakit, kan bikin repotin orang. Itu orang kalau panjang umur sakit itu anaknya udah pada ikhtiar, hampir jauh-jauh datang minta air. Ustaz, tolong dah minta air. Ngapa sih nyak itu udah sakit 3 tahun, siana banget dah rebaan di kasur ya di balik siana ngapa dah. Kalau memang Allah ini mau ambil dah, kita anak-anaknya pada redok. Saya bilang bukan anak-anaknya pada redok, lo ogah ngurusin. Kan dia udah ngurusin, alasan aja pakai bahasa agama anak redok. Maka saya sering kasih umpama begini Pak. Kalau Bapak sering lihat ibu-ibu tuh kalau punya anak kecil, ya anak kecil digendong kalau dijemur nih anaknya, kira-kira anaknya doang dijemur sampai emaknya ngikut. Ada anak kecil nih dijemur, biasanya kan anak kecil dulu dijemur tuh. Kira-kira kalau anak tuh kecil dijemur, ditaruh aja letaknya emaknya masak, sampai emak-emaknya ikut kejemur. Kalau anak dijemur itu emak ikut, tapi sekarang dibalik, emak dijemur, kira-kira anak ikut nggak? Lah iya, saya kadang-kadang iseng di rumah kan tuh lapangan deh. Masih zaman Covid kan banyak yang didorong-dorong gitu dijemur. Iya, nyaknya dijemur, anaknya ngopi. Iya, gue nyaknya dijemur, angkat tangan dia nyak, gue tahu. Maksudnya nyak udah kepanasan. Iya. Pak, kalau semacam itu coba lihat. Ketika masih kecil kita nih, nyak kita ikut pada kejemur, tapi kalau udah gede, nyaknya sakit, nyaknya doang dijemur, nyaknya dijemur sampai kering, rengginang kalah kering. Iya, kalau garing banget, udah kering, garing gesem lagi. Nah kalau garing doang masih enak, gesem.
Iya, kalau hitam masih mending, nggak geseng. Nah, kalau geseng, tahu geseng nggak? Iya, hitam banget. Kalau zaman dulu namanya keling. Iya, kalau sekarang namanya ungu. Lo hitam banget kan ungu. Iya. Tuh, saya nanya gimana sih? Kan kadang-kadang gitu Pak, kita ini panjang umur, nggak sehat kan gak enak. Ada sehat, mendadak mati. Ayo dah, kita kan pengen nih sehat, panjang umur, duit banyak dah. Kan enak banget gitu. Umur kita sampai seperti Nabi Allah Nuh 950 tahun, kan enak tuh. Wah iya, umur berapa Bang? Ada sih Bang, saya 780 sekian ya. Besok gua mau ulang tahun. Yang keberapa? 799 mau ulang Allah. Karena saya nonton tuh, saya lihat di Twitter, ada seorang ibu yang hari ini masih hidup, usianya 130 tahun di Aceh. Saya nonton, saya lihat di Twitter, ada seorang ibu menggagak bongkok dah. Udah bongkok, itu di situ diceritakan usia ibu ini 130 tahun, yang merawat anaknya 70 tahun. Yang merawat di Jalan Sendera, emaknya masih gagah aja. Makanya dibilang konsep supaya kita itu sehat, ya, panjang umur di dalam surah Shafat, tapi saya belum cek, dibilang begitu. Satu dikatakan banyak jalan kaki. Abah kita sehat nggak? Emang di jalan kaki. Iya, kita ini kalau ke lantai 2 nggak bisa naik motor, kita naik motor ke lantai 2 nggak bisa motor aja kita. Makanya kita sering luang, kaki kita sering ngepot. Emang kemana-mana naik motor kayak saya begitu. Iya, coba orang dulu. Contoh saya di Mampang, dulu kan kalau sholat itu cuma 2, istiqmal sama istiqomah, jalan kaki. Iya, kata abah kita, jangan kurang afdol mendingan jalan kaki. Iya, jalan kaki. Nah kalau kita jalan kaki kan namanya orang dulu, nggak boleh orang diri depan kan negor jangan mampir. Berangkat jam 10 sampai di masjid setengah 12. Kalau sekarang kan kagak, emang didatang jam 12 orang seperempat. Iya, coba dah. Jadi konsep yang pertama kata ibu itu yang usia 103 tahun, dia bilang itu satu syaratnya apaan? Sering banyakin jalan kaki. Sering saya lihat orang jalan kaki udah sakit jalan kaki. Iya, sakit jalan kaki. Ya ilaha illallah, kan kita si anak. Iya, di jalan kaki serayang seroyong. Kita Pak udah tua, jalan kita nggak lempeng. Perasaan kita di jalan bener, padahal makin ke tengah. Kadang-kadang kita jalan ke tengah makin ke pinggir, tahu-tahu kejeblos. RT-nya dimarahin. RT, apa? Siapa bikin gong di sini? Kata Pak RT dari dulu udah ada. Kok bisa kejeblos? Emang kita kalau udah tua ini memang badan kita juga nggak seimbang. Kalau nggak miring kanan, ya miring kiri. Coba dah kalau lihat ya. Saya sering perhatiin itu kalau kita pulang ngaji ibu-ibu dah. Ibu-ibu kalau jalan MHT loh. Kita kelakuannya bukan di pinggir ke tengah. Coba aja lihat. Iya tuh, ya. Konsep yang pertama saya diajarin banyak jalan kaki. Ya kalau di kita udah nggak bisa dan naplak aspal. Ya sehat kagak, kakinya sakit melepuh. Jangan dah, dia jalan kaki pakai sendal dah. Sekarang kan udah banyak sendal apa itu namanya? Sendal kesehatan. Dia pakai sendal itu dah. Kalau zaman dulu kita pakai pakiah, orang nggak ada berisik. Kalau kita pakiah orang berantem lagi, berisik gue. Ya orang kita pakai pakiah. Ya, ini satu cara kita biar sehat panjang umur. Bukan hanya sehat aja, panjang umur juga. Yang satu itu adalah sering jalan kaki. Ya. Saya habis ngomong gini besok jamaah saya pada jalan kaki. Belum kemampuan jalan kaki. Biar sehat bisa, yang juga tahu. Tapi kalau panas-panas begini jangan juga. DKI lagi polusi. Iya. Jalan kaki sekitaran rumah aja dah, gitu. Naik sono, naik sini. Berhasil Pak kalau kita naik nih dengkul kita dah berhasil. Ya. Iya, saya udah berhasil. Kalau naik capek banget berhasil. Ya, yang pertama, yang kedua, biar kita sehat panjang umur, konsepnya adalah minum air hangat.
Dia bilang begitu, ya, banyakin minum air hangat. Biasanya air putih hangat, biasanya itu minum. Ya, kita kan pagi kalau nggak kena teh nggak aci, sore kalau nggak kena kopi kayaknya nggak marah. Dia pagi nggak kena teh, sore kena kopi, malam teh lagi, nah kedak, tahu kedak nggak bisa tidur. Kita itu model, iya disalahin dah. Emang teh sekarang nggak pakai dulu, bukan teh sekarang pakai dulu, cari masaknya udah agak benar. Dulu itu kenapa teh pada satu airnya, air dulu sumur, di mana-mana kan nggak ada sepitek. Sekarang rumah 20 meter bikin pantai kan bikin sepitek. Tahu ya? Dulu antara rumah ame kamar mandi, ame sumur, ame jamban jauh dulu. Ini rumah, jamban di belakang, pojokan dekat bambu. Iya, sebelah sininya padasan, samping padasan sumur. Zaman dulu begitu, zaman dulu nggak ada orang bikin WC itu di dalam rumah, kagak ada, semua di luar. Zaman sekarang orang bikin WC di atas pale. Ini lantai 2 begini kan di atas pale dibikin WC. Iya, karena sekarang keterbatasan lahan. Ya, nah itu. Makanya bukan air tehnya kagak sedap, airnya. Tehnya mantul juga airnya. Iya, kalau dulu kan airnya emang cakep. Iya, dan juga masaknya bener. Ketelnya nggak ganti-ganti. Zaman dulu kan ketelnya nggak ganti-ganti. Tuh hanya buat nah sekarang kita ganti, ntar masak mie, ntar masak sayur, pakai itu juga. Nah bau, nah iya masih mending kalau bawang. Nah kalau bawang langkas kagak enak banget. Iya, yang kedua ibu itu, tapi almarhum sudah meninggal. Banyakin minum air hangat, air putih tapi yang hangat. Itu biasa itu. Ya, mau tidur. Tapi sih kalau dokter bilang nggak bagus mau tidur banyak minum karena nanti mengurangi kualitas tidur. Yang bagus itu setelah bangun tidur itu minum air putih tapi yang hangat. Kita kan air putih bening, enggak, yang hangat yang bagus. Ya, dikatakan dari ahli kesehatan mengatakan kalau kita bangun tidur kemudian minum air putih hangat, maka pori-pori dan saraf-saraf yang tersumbat dia akan kebuka. Dia akan kebuka, itu kata dia. Nah yang ketiga ini yang terakhir, biasakan mandi di malam hari sebelum matahari terbit. Iya, orang tua kita kalau dulu kan malam mandi loh, usrah apa sih malam? Nyak kita lagi mandi. Iya, dulu kan begitu. Dulu nggak ada yang mandi. Kalau kita kan mandi emang notong jam 7. Orang dulu nggak. Kadang-kadang orang dulu tuh orangnya apa ya? Apik kalau bahasa kita. Emang ditaruh dulu di ember gitu, ntar buat mandi malam. Dia nggak nimbe kagak, emang di padasan udah penuh, ntar malam dibuat mandi. Habis mandi jam 3, jam 4, habis itu disolat tahajud. Makanya sehat-sehat. Iya kita kan coba dah. Ini yang nggak ada di sini, siapa yang sering mandi malam jam 3, jam 4? Dan kita kena air aja ogah. Pak, ini sehat luar biasa. Dan itu kata jamaah saya dia bilang inilah cara kesehatan yang diajarkan oleh Allah. Kita pengen sehat, kita pengen panjang umur, banyakin jalan kaki, minumnya air putih, dan jangan lupa tiap malam jangan lepas mandi, tapi jangan langsung pale, kata dia begitu. Mulai dari kaki dikit-dikit. Ntar udah selesai berhenti dulu, baru badan, ntar berhenti dulu, biar uap yang ada di tubuh kita keluar dulu. Kalau tidak keluar baru nanti bagian kepala di atas. Begitu kata dia ngajarin. Sebab kenapa kadang-kadang kan kita begini Pak, umur kita masih muda banget, sakit udah bererot gitu. Udah dikeluh, ya Allah, gua kalau begini gua tahan dah, biarin dah mati. Emang dikirim mati enak. Kalau mati nggak bawa amal ribet, ya ribet Pak. Makanya kenapa muncul ayat laula akhartani ila ajalin qarib,
Ya Allah, kalau bisa ditunda sebentar saja, yang dia mau kerjakan dua, fa as-saddaqa wa akum minas shalihin, dia akan sedekah, dia akan jadi orang yang saleh. Harta yang kita cari kemudian kita makan cuma jadi kotoran. Harta yang kita simpan, kita taruh bakal jadi warisan. Tapi harta yang kita sedekahkan, itulah yang akan menjadi teman kita kalau kita balik menghadap kepada Allah. Iya Pak. Nah, saya berkali-kali bagian warisan ribet banget dah. Tanahnya aja diribet, bagaimana yang kagak. Udah kita atur rapi, berubah. Saat kita yang perempuan di depan dah kita atur tuh yang perempuan depan semua. Saat kayaknya kita mau bagian tengah dah, tidak rubah lagi bagian tengah. Kan ukuran jadi berubah. Iya, ada lagi dah, kita jangan yang paling depan, jangan enakan tempat kita yang nggak tembok-tembokin. Kalau di depan kan kita bangun semuanya. Bagaimana kalau bagian pinggir aja di belakang, dia pindah rubah lagi. Itu barang ada diribut, bagaimana kagak? Kan orang tua kita begitu pikirannya. Ya Rinda, emang mintar buat dulu pade. Kalau masih ada nih Pak, ada orang tua kita, abah kita, nyak kita, adek itu keluarga masih pada ngumpul, adiknya pada datang, nyaknya kagak ada, semua kagak ada ngumpul. Iya, biar katanya rumahnya dekat, kagak datang. Iya, emang begitu. Itu udah sunnah Allah alami. Iya, lah saya sama abang saya belum tentu seminggu sekali ketemu, bulan belum tentu. Iya, ngaku di Kedong-dong. Iya, jatuh di Kedong-dong. Lah kan jauh. Iya, nah siapa yang mau metik di Lima Kedong-dong? Iya di Kedong-dong, soalnya di Jagakarsa. Dan saya di Mampang, dia jarang ketemu. Iya, itu kadang-kadang. Tapi kalau masih ada orang tua kita, biar katanya rumahnya ditanya seminggu sekali dia datang. Ditahu tuh tanggalnya, nyaknya kapan dapat kontrakan, dia datang. Iya, dia datang dah. Dibeli kapan itu dulu yang kecil-kecil di pasar Minggu. Ya Allahnya, ngapain kita cuma bisa bawain begini? Iya, gue tahu dari jauh. Iya, nggak usah beda datang ke sana. Kagaknya kita rindu, kita kangen banget. Kenapa setiap tanggal 5 sih lu kangennya? Gitu. Emang begitu tuh. Kira kata tuh nyaknya sakit, ya Allah kan lu tahu gue jauh. Jangan kayak suruh-suruh gue, kan yang lain ada. Tuh. Tapi kalau gilirannya dapat kontrakan, tidak tahu tanggal 5 pagi, Allah. Muazzin subuh belum sampai tidak ketok. Nyanyi, nggak lucu. Naik kerapaannya, naik grab, nggak naik kereta belum minta. Tidak sampai duluan. Iya. Tapi kalau gilirannya sakit, yang deket aja dah. Lu kan tahu rumah gua jauh sono, pakai naik kereta. Kadang ongkos kagak. Udah yang deket-deket aja dah. Tuh. Iya. Giliran yang meninggal ada warisan di sana lu jual lah beda. Anak-anak gue ini pada mau sekolah, emang anak lu doang, lu nggak dijual, anak lu sekolah. Iya, ada dah. Lesa kan paling sering bagi warisan, sih mah aja menyengir aja. Ya emang begitu Pak. Ya, makanya 3 nih konsep supaya kita sehat panjang umur. Bukan hanya sehat pendek umur, tapi kita pengen sehat panjang umur. Bukan hanya panjang umur aja sakit, repot orang. Kita pengen sehat panjang umur dan banyak duitnya. Itu enak mada. Orang kalau banyak duit enak aja dah. Iya, biar kata umur kita 70 tahun, 80 tahun kalau duit banyak. Perawan demen banget gitu. Kan kita bilang ya Allah, udah engkau nggak apa-apa, engkau kan kagak, emang banyak duit. Iya, orang kalau banyak duit belagunya enak. Yang kita 4 kan nggak punya duit belagu, nggak punya duit belagu ya 4 pada gitu. Ya, nah makanya kesempatan yang baik ini, ayo kesempatan nih ya, kita masih sehat, manfaatin untuk memperbanyak ibadah. Nanti kalau kita balik menghadap kepada Allah, ada bekal kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang dihaulkan pada malam hari ini Allah ampuni semua dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian